Gabungan akhirnya berhasil menemukan jenazah Salahuddin, bocah yang tenggelam di pantai Krapyak, Pangandaran, Jawa Barat. Ibunda korban terus meratapi kepergian putra sematawayangnya itu. Warga berkerumun ketika mobil yang membawa jenazah Salahuddin, bocah yang tenggelam di pantai Krapyak, tiba di kediamannya di Kota Banjar, Jawa Barat. Jenazah korban langsung dibawa ke masjid setempat untuk disalatkan. Isak tangis keluarga pun pecah saat kedatangan jenazah. Sang bunda tak kuasa menahan kesedihan kehilangan putra sematawayangnya itu. Apalagi mengingat saat ditemukan mengapung di laut Sabtu pagi oleh warga, jasad korban tak lagi utuh. Ditemukannya di lokasi tidak jauh pada awal tenggelam terbawa arusnya. Jenazah kondisinya seperti apa? Kondisi jenazah sudah sangat mengkhawatirkan, tapi alhamdulillah masih bisa dikenali. Dikenali dari apanya, Pak? Dari bagian tubuhnya, dari kaki. Peristiwa yang menimpa korban terjadi Sabtu pekan lalu saat ia berwisata bersama keluarganya di Pantai Krapyak, Pangandaran, Jawa Barat. Korban bersama satu bocah lainnya yang tengah asik bermain di karang saat air sedang surut, tiba-tiba tersapu ombak besar hingga terseret ke lautan. Satu bocah selamat dari maut karena berhasil diselamatkan nelayan setempat, sementara Salahuddin hilang tergulung ombak. Jasadnya pun ditemukan 7 hari usai kejadian. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Banjar, Jawa Barat. Ya, kita turut berduka dengan tragedi ini. Semoga bisa menjadi catatan bagi para wisatawan yang ingin berlibur ke pantai agar bisa lebih hati-hati. Nah, Pak Ustadz, kita pasti sedih saat ada orang yang kita cintai meninggal dunia. Pasti ini satu kehilangan yang sangat-sangat besar begitu, Ustadz. Namun bukankah Islam melarang kita meratapi jenazah? Dan mengapa hal ini dilarang, Ustadz? Karena ini kan susah sekali, Ustadz, kalau misalnya kita tidak meratapi seseorang yang kita cintai. Gitu. Ya, tentu kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya, kita juga turut berduka ya atas tragedi tersebut. Betul, kita sedih. Rasulullah SAW pun menangis saat putranya ya, Ibrahim ya, waktu meninggal dunia. Bahkan ditegaskan waktu itu juga Rasulullah SAW itu mengeluarkan air mata sambil kemudian berbicara bahwa ini adalah satu rahmah kasih sayang. Ya, sesungguhnya mata meneteskan air mata dan hati bersedih, gitu kata Rasulullah SAW. Maka janganlah kita mengatakan sesuatu kecuali perkataan yang diridhoi oleh Allah. Dan sesungguhnya kami semua umat Islam, umat Muslim bersedih atas kepergian Ibrahim. Itu yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Nah, tetapi tadi yang disebutkan ya, tadi bagaimana terlalu sedih atau berlarut-larut kesedihannya. Nah, inilah yang kemudian ada istilahnya niyahah. Niyahah itulah yang dilarang menurut Imam Nawawi ya, menjelaskan dalam kitab Askar ya, atau Syekh menjelaskan dalam kitabnya Al-Fawaid Al-Muntaqahah min Syarih Kitab Al-Tauhid. Itu disebutkan bahwa meratapi atau bersedih terhadap jenazah yang berlebihan itu disebutnya niyahah, dan itu dilarang. Kenapa dilarang? Ditegaskan oleh Rasulullah SAW, bukanlah bagian dari umatku yang menampari pipi ketika ditimpa kematian, merobek-robek baju dan meratapi mayat sebagaimana ratapannya orang-orang jahiliyah. Nah, ini dilarang ya, dan dua hal yang ada pada manusia, yang keduanya dapat menyebabkan manusia menjadi kafir, mengingkari keturunan dan meratapi kematian, niyahah tadi. Jadi ini betul-betul dilarang oleh Rasulullah SAW. Jadi intinya adalah meratapi yang berlebihan begitu, Ustadz. Ya, sedihnya yang berlarut-larut sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun mungkin itu yang tidak boleh begitu, Ustadz ya. Kalau sedih doang, kalau menangis itu tidak apa-apa pasti, Ustadz. Nah, Ustadz, bagi kita keluarga yang ditinggalkan, apakah masih bisa mengerjakan sebuah amalan yang mana pahalanya bisa ditujukan kepada orang yang sudah meninggal nih, Ustadz? Ya, tentu ini kita memahami ini ya, apalagi al-sunnah wal jamaah gitu ya. Mungkin kita dalam hadis itu dinyatakan bahwa terputus semuanya kecuali apa? Kecuali salah satunya adalah doa anak yang solehah gitu ya. Nah, itu salah satunya. Kemudian juga ada amal jariyah, di mana ketika kebaikan yang dilakukan oleh almarhum ya atau almarhumah, itulah yang kemudian ketika ilmu yang bermanfaat, ketika misalnya sedekah ya, ini yang tidak terputus-putus, karena kita mesti menjaga itu semuanya. Nah, salah satunya apa? Salah satunya yang kalau kita lihat bagaimana keluarga itu kan kemudian juga diberikan manfaat yang besar ya,
oleh almarhum gitu ya, bagaimana anak dididik, bagaimana kemudian keluarganya dinafkahi dan lain-lain. Dan jika mereka berbuat kebaikan, nah tentu akan menjadi salah satunya amal jariah tadi gitu. Nah di sini yang dipahami, karenanya jadilah soleh-solehah agar menjadi syafaat buat almarhum insyaallah. Insya Allah. Nah, ini tugas kita sebagai seorang ayah nih mendidik anak-anak kita supaya nanti kalau kita meninggal, anak-anak kita yang soleh dan soleh itu mendoakan kita supaya jauh dari siksa kubur dan juga masuk surga begitu Ustadz. Nah Pak Ustadz, kita ke informasi selanjutnya, sakit